Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Mulyadi. Ya, Ustaz. Nak numpang tanya. Ya, sila, Ustaz. Lokasi coupling WPL yang lagi viral tu, Oh, di mana lokasi dia? Iya, di mana lokasi dia? Ini dekat je, Ustaz. Masuk di depan ni. Dekat je, jalan bagus. Oh, tinggal naik aja ya? Ya. Jalan itu nanti 6 meter, Ustaz. Dekat dengan aspal. Oh, iyalah. Batu berdaun, Ustaz. Oke. Sila, Ustaz. Oke, syukran. Terima kasih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan yang lalu kita semua berduka atas tragedi musibah kapal selam KRI Nanggala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah para syuhada. Keluarga diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Setelah beberapa abad, barulah semua terkuak. Setelah tragedi kapal selam ini, barulah kita banyak melihat. Ternyata, lautan itu ada dalamnya mencapai 1000 meter lebih. Dan setelah 200 meter ke bawah, maka laut akan menjadi gelap. Saking gelapnya, cahaya pun tidak mau masuk. Tidak bisa tembus ke laut. Karena itu, setelah kejadian ini, ditelusurilah dalam lautan dengan menggunakan alat yang canggih. Semakin ke dalam menyelam, maka cahaya semakin gelap. Bahkan ada hewan, ada ikan, penghuni bawah laut sana, cahaya bisa terang, keadaan bisa terang, itu karena Allah Subhanahu wa taala berikan bekal cahaya kepada hewan tersebut. Ternyata kegelapan, gelap gulita di dalam lautan ini ternyata sudah diungkapkan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan hal ini 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakannya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kadhulumatin fi bahri lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadah lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau di dalam keadaan gelap gulita, laut yang dalam keadaan gelap gulita, di atasnya kegelapan berlapis-lapis, di atasnya ada awan hitam, sampai-sampai kalau dimasukkan tangan ke dalamnya, tidak akan mendapatkan cahaya sedikit pun. Kegelapan berlapis-lapis. Siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya sedikit pun. Barulah setelah kejadian ini, orang menelusuri di dalam laut, barulah terkuak ternyata di dalam laut ada kegelapan yang sangat gelap, sampai-sampai cahaya pun tidak masuk sedikit pun. Ternyata di dalam Al-Quran, yang kita baca di dalam Al-Quran, kitab umat Islam, semuanya sudah diungkapkan. Ternyata 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah pergi ke laut, yang tidak pernah menyusuri sampai ke dalam, yang buta huruf, tidak pernah membuat kapal selam. Ternyata baginda Rasulullah SAW, beliau yang pernah mengungkapkan hal ini. 14 abad yang lalu beliau pernah mengungkapkan. Sebelum kejadian ini, jauh sebelum tragedi ini, jauh sebelum diciptakan alat yang canggih ini,
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, maka benarlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan oleh Nabi bukan sekedar ucapan, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti dalam kejadian ini ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami akan perlihatkan kepada manusia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perlihatkan kepada seluruh manusia tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi, bahkan pada diri mereka sendiri. Sampai kapan? Sampai kita semua mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu akan diungkap, akan terkuak sedikit demi sedikit. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, hikmah, sehingga apa yang terjadi di muka bumi ini, kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.